Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, yaitu sebagai penyaji hari ini yang beranggotakan Atika Anggraini, Dwi Indah Kurnianti, Meisya Wulandari, akan menyajikan topik materi kita hari ini, yaitu pendidikan dan kelas-kelas sosial. Alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pendidikan dan Kelas-kelas Sosial. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu dosen kami yang bernama Ibu Yuka Marlisda Anwika, SPD MPD, yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi. Kami menyadari bahwa makalah dan tugas PowerPoint yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusun bahasa maupun penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Melatar belakangi materi kita hari ini yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segi lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, dan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan formal maupun informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia tempat mereka hidup. Pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, baik yang positif maupun negatif. Lembaga pendidikan atau sekolah bertalian dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan juga bertumpu pada transmisi pengetahuan, sikap, keterampilan maupun aspek-aspek kelakuan lainnya. Kelakuan manusia hakikatnya bersifat sosial, yakni adanya interaksi antar individu maupun masyarakat. Interaksi merupakan faktor yang mempengaruhi ada atau tidaknya lapisan sosial dalam masyarakat. Pelapisan sosial di sini dianggap sebagai kedudukan yang berbeda-beda mengenai pribadi-pribadi manusia yang merangkaikan suatu sistem sosial yang ada dan perlakuannya sebagai hubungan orang atasan atau superior dan orang bawahan atau inferior satu sama lain dalam hal tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting. Konsep sosial. Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam lingkungan masyarakat, kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat. Beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan membentuk status dan kelas sosial. Sosial merupakan pengelompokan yang ada dalam masyarakat. Namun ada pengelompokan masyarakat yang tidak berdasarkan kelas. Pengelompokan itu misalnya berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan, pekerjaan, dan sebagainya. Beberapa di antara pengelompokan itu ada yang didasarkan pada penggolongan fisik, yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan ada juga yang termasuk ke dalam penggolongan bersifat sosial, yaitu kebangsaan dan pekerjaan. Terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Struktur sosial. Totalitas dari kelas-kelas, lapisan-lapisan, kelompok-kelompok sosial, dan sistem yang mengatur hubungan antar mereka ini kemudian membentuk struktur sosial masyarakat. Cara perubahannya. Marxisme membuat pembagian antar kelas. 1. Kelas-kelas fundamental. 2. Kelas-kelas non-fundamental. Kelas-kelas fundamental dan non-fundamental sendiri saling tergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan adanya perkembangan sejarah yang memungkinkan beralihnya kelas fundamental menjadi kelas-kelas non-fundamental. Begitupun sebaliknya. Kelas sosial adalah pengelompokan yang ada dalam masyarakat. Namun, ada pengelompokan masyarakat yang tidak berdasarkan kelas.
pengelompokan itu misalnya berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan, pekerjaan, dan sebagainya. Beberapa di antara pengelompokan itu ada yang didasarkan atas penggolongan fisik, yaitu usia, jenis, kelamin, dan ras. Dan ada juga penggolongan yang bersifat sosial, kebangsaan, dan pekerjaan. Pada masa corak produksi kapitalisme, kelas fundamentalnya adalah kelas borjuis dan proletariat. Mereka yang terlibat dalam produksi secara langsung yakni para buruh upahan, yang secara hukum adalah para pekerja bebas, tak memiliki akses terhadap pemilikan alat-alat produksi. Tak seperti warga kampung di bawah corak produksi Asiatik atau para hamba yang hidup pada masa feodal. Para pekerja upahan ini tidak memiliki dan juga tak berhak menggunakan alat-alat produksi guna kepentingan dirinya. Mengamati kondisi di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa struktur kelas masyarakat kapitalis itu begitu beragam. Di samping adanya kelas-kelas fundamental, di dalamnya juga kita temui adanya kelas-kelas non-fundamental dan lapisan-lapisan perantara atau penyangga. Yang lebih spesifik lagi, dalam masyarakat kapitalis, kelas-kelas yang ada bukan merupakan kelompok-kelompok yang sifatnya tertutup, sebagaimana halnya pelapisan hierarkis pada masa feodal. Kepentingan dan perjuangan kelas. Perjuangan kelas muncul karena posisi sosial yang berhadap-hadapan secara diametral atau berlawanan, dan karena kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antar kelas-kelas yang berbeda. Kepentingan kelas tidak ditentukan oleh kesadaran kelas, tetapi ditentukan oleh posisi dan peranannya dalam sistem produksi sosial. Perjuangan kelas berperan sebagai motor penggerak perkembangan sejarah karena ia merupakan cara mentransformasikan sistem sosial yang usang menjadi sistem sosial yang baru dan lebih tinggi. Perjuangan kelas merupakan hukum dasar yang menggerakkan perkembangan masyarakat berkelas. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perjuangan kelas dan organisasinya. Karakter dan bentuk perjuangan sangatlah beragam. Ia terjadi di semua lini kehidupan sosial, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lapangan ideologis. Intensitasnya pun berbeda-beda, mulai dari penentangan yang bersifat pasif hingga berbentuk serangan aktif terhadap posisi musuh kelas atau pertarungan dualistik antar kelas. Dan ia bisa terjadi secara tertutup atau secara terbuka, spontan ataupun sadar. Perubahan bentuk perjuangan kelas ke bentuk perjuangan yang lain sangatlah tergantung dari situasinya, tergantung dari intensitas kontradiksi di antara kepentingan-kepentingan berbagai kelas dalam masyarakat, dan tergantung dari perkembangan tiap-tiap kelas. Bentuk-bentuk perjuangan kelas sangat berkaitan erat dengan bentuk organisasi kelas. Hal ini tergambar sangat jelas dalam perjuangan kelas proletariat. Kelas buruh sendiri menjalankan perjuangannya menentang kapitalisme dalam 3 bentuk, yaitu ekonomi, politik, dan ideologi. Sementara itu, bentuk-bentuk organisasi proletar lainnya seperti serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok kebudayaan, dan pendidikan buruh, dan lain-lainnya tetap dibutuhkan dalam perjuangan kelas. Akan tetapi, organisasi semacam itu tak dapat memecahkan persoalan-persoalan yang mendasar, yakni persoalan penghapusan sistem kapitalisme, dan tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk melancarkan sebuah revolusi sosialis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.